Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN, Kepala Bappenas, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kelautan, Gubernur Papua Barat, para Bupati dan Wali Kota seprovinsi Papua Barat, Ketua MRP, Ketua DPRP, Ketua Masyarakat Adat Papua, para tokoh pendidik, akademisi, para tokoh adat, tokoh agama, perwakilan pemuda, perempuan, dan di wilayah Provinsi Papua Barat. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Gubernur Papua Barat dan semua pihak atas terselenggaranya acara pada siang hari ini. Dan saya juga menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya merasa sangat berbahagia karena bisa bertemu langsung dengan saudara-saudara sekalian. Sebenarnya sudah lama saya ingin datang ke Papua ini, Papua Barat ini, tapi karena ada COVID, baru sekarang saya bisa hadir. Dan pertemuan ini adalah merupakan rapat koordinasi untuk membahas pelaksanaan Inpres 9/2020, kemudian juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dan sekaligus juga membahas penanganan kemiskinan ekstrim. Ini adalah merupakan pertemuan tindak lanjut daripada amanat Inpres untuk memperoleh semacam masukan melalui dialog antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat di Papua, dari seluruh klaster lokal champion yang ada di Papua Barat. Dan seperti arahan dari Presiden Republik Indonesia di dalam rangka upaya percepatan pembangunan wilayah Papua ini, diharapkan harus memberikan perubahan yang jelas, yang nyata, dan hasilnya benar-benar dirasakan, dinikmati, manfaatnya tentu khususnya bagi orang Papua asli. Ini merupakan komitmen pemerintah, bukan afirmasi dari pemerintah. Sesuai dengan strategi dalam Inpres 2020, pemerintah dalam hal ini Kementerian PPN, Bappenas juga telah menyusun strategi percepatan pembangunan di Papua yang dilengkapi dengan aksi-aksi, rencana aksi tahun 2021 sampai 2024,
dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar. Samping itu juga dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan disusun pula yang namanya program Quick Win, jadi program percepatan supaya hasilnya segera bisa dirasakan oleh masyarakat Papua. Nah, strategi percepatan pembangunan Papua ini tertumpu pada 5 hal, yaitu pembangunan SDM unggul, kemudian transformasi dan pembangunan ekonomi, yang ketiganya itu pembangunan infrastruktur dasar, yang keempat adalah pelestarian kualitas lingkungan hidup, kelimanya adalah tata kelola pemerintahan. Perlu saya sampaikan juga bahwa sesuai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 2021, sekarang ini sedang dalam proses penyusunan rencana peraturan pelaksanaannya, PP-nya. Dan PP-nya atau RPP-nya itu terdiri dari 2 rencana pembangunan. Yang pertama adalah RPP penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Dan yang kedua adalah RPP tentang kewenangan, kelembagaan, dan badan khusus untuk yang pertama yaitu untuk pelaksanaan Otsus ini diharapkan nanti bisa final 17 Oktober. Besok ini, lusa ini bisa sudah untuk yang rancangan penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana untuk percepatan pembangunan ini sudah final, sudah selesai. Sedangkan untuk RPP, kewenangan, kelembagaan, dan badan khusus ini saat ini sudah 95%, sudah hampir final. Karena itu kita harapkan tanggal 17 Oktober sudah bisa diundangkan, bisa diselesaikan. Seperti diketahui bahwa untuk percepatan pembangunan ini sudah dibentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua, itu disebut BP 3 OKP. BP 3 OKP yang kebetulan saya jadi ketuanya. BP 3 OKP ini dibentuk untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi, sehingga diharapkan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat ini
dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada terutama bagi OAP, orang asli Papua. BPO 3 OKP ini lebih juga melibatkan orang Papua sendiri, karena adanya satu unsur anggota BP OKP yang berasal dari OAP, itu orang asli Papua, dan sekretariatnya juga berkedudukan di Papua yang nantinya akan didukung oleh Pokja di daerah yang melibatkan tenaga profesional dan juga orang asli Papua. Ini merupakan afirmasi dari pemerintah. Barangkali itu beberapa hal terkait. Nah, selain itu juga dalam rapat koordinasi ini akan membahas soal tentang penanggulangan kemiskinan ekstrim yang kita mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Seperti diketahui bahwa kemiskinan kita itu mencapai 10% lebih atau sama dengan 27 juta lebih, yang tidak mungkin seluruhnya diselesaikan sampai dengan 2004. Karena itu pemerintah mengambil langkah untuk menyelesaikan terlebih dahulu kemiskinan ekstrim yang jumlahnya sekitar 4%, jumlahnya sekitar 10 juta lebih, yang kita selesaikan sampai 2024 dari 2021. Nah, untuk 2021 ini ya sudah diarahkan, Pak Presiden minta agar penanganan kemiskinan ekstrim itu diprioritaskan pada 7 provinsi. Dan masing-masing provinsi itu 5 kabupaten. Salah satu provinsi di Papua yaitu Papua Barat. Dan 5 wilayah kabupaten yang menjadi sasaran penyelesaian di 2021 ini, yaitu Kabupaten Teluk Wondana, Teluk Bintuni, Tambrau, Maibrat, dan Manokwari Selatan. Ini 5 kabupaten dianggap yang tingkat kemiskinan ekstrimnya yang cukup berat. Tidak berarti yang lain tidak ada. Nanti akan kita programkan di tahun-tahun berikutnya. Karena itu kita harapkan bahwa 5 kabupaten ini sudah dapat menyelesaikan di tahun akhir 2021 ini. Untuk anggarannya sebenarnya itu sudah cukup, ya. Dari pusat saja itu cukup besar, ya. Anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ini melalui 2 pendekatan, yaitu satu melalui perlindungan sosial, yang kedua pemberdayaan, yang jumlahnya itu sampai dengan sudah 500 triliun. Ini belum lagi anggaran program penanggulangan yang didanai oleh APBD provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu yang kita harapkan adalah bagaimana mensinergikan antara anggaran-anggaran yang dari pusat, dari provinsi maupun dari kabupaten, dan juga dari swasta yang
para swasta ini juga banyak yang ikut memberikan CSR-nya dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk juga dalam menanggulangi stunting. Ini kita harapkan nanti banyak lagi swasta. Bagaimana mensinergikan, mengkonvergensikan daripada potensi-potensi yang sudah ada. Dan supaya bagaimana itu sampai dirasakan oleh masyarakat sasaran, masyarakat miskin ekstrim ini. Dan yang kedua, ini yang menjadi masalah memang soal data. Mengenai data ini itu belum sempurna. Tetapi sambil menunggu perbaikan data, saya minta supaya pertama pemutakhiran data ini dilanjutkan bersama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Tapi untuk tahun 2021 ini kita gunakan apa yang ada saja. Sambil menunggu untuk persiapan tahun 2022 dan selanjutnya. Kemudian untuk tahun 2021 ini, karena sisa waktunya hanya tinggal beberapa bulan, tidak sampai 3 bulan, maka pemerintah akan di samping program yang sudah ada antar kementerian yang sudah dianggarkan untuk tahun, pemerintah akan menambah bantuan tunai yang akan diberikan, yaitu seperti disebutkan atau dijelaskan beberapa kali oleh Menko Perekonomian, yaitu untuk 3 bulan terakhir 2021 ini akan diberikan tambahan bantuan uang tunai untuk rumah tangga miskin di 5 kabupaten prioritas menggunakan program sembako dan BLT desa. Mungkin uangnya, bantuannya tunai. Oleh karena itu supaya digunakan sesuai dengan program. Pada kesempatan hari ini kita juga ingin mendengarkan nanti rencana-rencana yang akan dilakukan oleh baik dari provinsi maupun dari kabupaten kota. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ya, dalam pertemuan ini juga saya ingin lebih banyak mendengar tentu dari saudara-saudara sekalian, baik dari pemerintah daerah sendiri, dari tokoh-tokoh masyarakat, baik menyangkut masalah pelaksanaan Inpres, kemudian juga pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah maupun juga penanggulangan kemiskinan ekstrim. Dan kita harapkan bahwa kerjasama untuk bisa mensinkronkan, mensinergikan semua program pusat yang nanti intinya ada di tingkat kabupaten kota, ini saya harapkan hal-hal yang masih kita ingin, saya sering mengibaratkan kita ini ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Di mana yang harus digaruk, yaitu di tempat yang gatal. Yang gatalnya di mana, nanti baru kita garuk. Jangan sampai kita yang gatal di mana, yang digaruk di mana. Sehingga artinya tidak sesuai dengan apa yang mestinya diselesaikan, dihadapi. Itulah yang kita ingin. Selain program pusat, hasil daripada kajian dari para ahli, juga kami mendengarkan juga aspirasi dari masyarakat yang untuk terus kita lakukan penyempurnaan. Barangkali itu ya
sambutan awal dari saya, dan untuk memimpin rapat koordinasi ini saya persilakan pada Menko Polhukam, Profesor Mahfud. Barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.